harapannya ya untuk saya, misalnya untuk saya pribadi, buat saya pribadi harus mentalnya kuat juga. Terus ya jangan ngelihat kanan kiri. Jadi saya harus ya udah, yang lakunya di tiap tempat kan beda. Jadi saya ke depannya ya ikutin alur yang ada, jangan, kan saya mentoknya di Frozen nggak bisa begitu, saya harus yang lain juga, itemnya juga saya harus perbanyak. Saya pengen jual perabot lebih banyak lagi nih, next goalsnya nih, cuma lagi cari-cari supplier yang istilah kata murah dan tidak memberatkan kita gitu kan. Kenapa memberatkan? Kan kadang banyak supplier yang kamu harus ngambil satu item satu koli itu biasanya 40-an ya, 40 pieces gitu. Saya maunya yang nyarinya yang kita mainnya di total belanja, kalau total belanja banyak murah gitu, pengennya gitu. Halo semuanya, nama saya Kartika. Saya itu penggelut usaha frozen food untuk basicnya, tapi untuk barang apa yang dijual itu banyak sebenarnya. Terus untuk daerahnya saya itu di Muncul, Tangerang Selatan, di Jalan Baruasi tepatnya. Frozen food itu loh kayak nugget, kayak ikan-ikan beku, dessert. Terus saya juga kadang jual kalau lagi ada ramenya buah, saya kadang jual garam, kadang saya jual perabot juga. Pokoknya orang bilang mah palu gada, apa aja lu mau gua ada. Kalau usaha ini pribadi, kalau suami dia karyawan. Jadi kalau ini saya sendiri sih yang mempunyai lah ownernya gitu. Kalau sejak kapan tahunnya saya lupa ya, mungkin 3 tahun yang lalu. Itu pas awal-awal awal COVID tuh, saya lupa ya tahun berapa. Awal mulanya ya karena apa ya, dilema seorang perempuan ya yang punya anak. Jadi saya awal kerja, tapi kok ternyata nggak bisa menyimbangi lah. Saya harus kerja dan ngurus anak. Dan saya mencoba peruntungan di jualan. Saya kerja di konstruksi, engineering. Saya ngurus dokumennya, kayak dokumen gambar, cek-cek lapangan, kayak gitu sih. Enggak sih, udah enggak. Cuma dulu sempat juga usaha renovasi rumah gitu, tapi ternyata ya untuk saya terjun ke situ sih sulit ya, karena pembagian waktunya kan kalau untuk sembarinya, jadi ya cuma ini aja sih sekarang. Kalau belajar itu nggak ada ya, kan nggak ada kursusnya. Kursus dagang tuh nggak ada. Kalau belajar itu saya learning by doing. Jadi saya coba dulu, oh ada ruginya ya, ternyata dagang nggak selalu untung. Terus untungnya tuh, kalau saya kan pasarnya ke reseller. Jadi saya belajar kalau ke reseller tuh untungnya nggak bisa besar, tapi kita main quantity. Semua. Kayak garam, kita ecernya tuh satuan misalkan 2.000, kalau satu bal saya jual 18.000 dengan isi 40, itu kan udah murah banget. Jadi reseller pun bisa jual dengan sama dengan harga saya gitu. Pasar saya seperti itu. Kalau kita hitung personal berapanya sih sulit ya, cuman untuk item yang saya jual per hari itu bisa mencapai 200-300 dengan catatan ya. Mungkin orang sekali belanja tuh 3 item ya, mungkin 100 mungkin ada. Kalau saya enggak, yang penting jujur untuk dijual kembali. Kalau untuk konsumsi pribadi itu
saya harganya beda 1.000-2.000 dari harga yang harus untuk orang jual lagi gitu. Bisa untuk kayak misalkan UMKM yang homemade ya, misalkan bikin apa itu kita terima titip barang ya. Jatuhnya saya paling ngambil untung 1.000-2.000, jadi tidak memberatkan dia. Banyak kok, ada beberapa item, jadi bisalah kerjasama gitu. Misalkan ada UMKM yang saya punya produk apa nih, saya mau jual misalkan frozen, apalagi frozen saya sangat terbuka ya, frozen food apa segala gitu. By WhatsApp sih di nomor 0859 3984 9739 gitu. Modal pertama usaha itu dari, yaitu saya kan bukan pensiun ya, keluar resign ya, itu kan ada 2 kali gaji dari situ sih. Ya untuk nominalnya sih ya nggak banyak deh. Kendala itu pasti ya, pertama pasti modal. Jadi saya itu dulu sistemnya PO, pre-order. Jadi saya list dulu orang-orang yang mau belanja di saya, belanjanya apa aja. Hari itu saya belanja, hari itu juga saya kasih ke customer, tapi sistem saya itu nggak antar ke rumah, tapi customer yang datang ke rumah saya. Jadi saya rela untung 1.000-2.000, yang penting si customer itu mau datang ke toko gitu. Kalau saya sistem kayak gitu baik kerjasamanya sama aplikasi Lalamove, Grab, Express ya, atau Gojek gitu. Jadi kalau dulu sempat ada kurir toko, tapi jatuhnya nggak kepegang karena susah membagi waktunya. Kadang toko rame, kalau ada salah satu yang antar barang jadinya nggak kepegang toko. Kalau sekarang itu dari jam 8 pagi sampai 7 malam. Sekarang lebih ke online ya, offline ya paling orang-orang sini ya. Kalau kita kan jangkauannya harus luas, itu ya by online, jadi lewat WhatsApp. Dulu sempet juga di Traveloka, tapi karena sekarang nggak kepegang sih ya, lebih nggak kepegang. Saya sempat ke Shopee juga, sempat ke GrabFood, pernah juga sih. Kalau mungkin setelah video ini diupload, mungkin saya dan kawan-kawan semua tim bakal lanjutin lagi di online-nya di Traveloka, di Shopee, dan di GrabFood paling nanti ya. Kalau offline ya, kalau offline itu paling jauh gang sebelah. Karena the power dari mulut ke mulut itu tuh nggak lebih kuat dari kalau kita online by Facebook, WhatsApp gitu, itu tuh kalah lah gitu. Kalau by online-nya itu saya pernah ke Jakarta Pusat, pernah ada yang beli ke sini. Facebook, karena Facebook tuh jangkauannya luas. Saya juga awal kali dagang itu ya uploadnya di Facebook itu sih. Kalau yang jauh-jauh gitu, karena kan ya kita nggak munafik ya, di bisnis online itu banyak penipuan juga. Jadi banyak customer yang takut untuk buy online gitu kan. Jadi biasanya dia pertama kali order itu pasti dia datang ke toko ya, buy online itu ya WhatsApp itu, dia cek stok kita kan, ada nggak Kak, saya punya mau barang ini. Jadi dia sampai toko barang masih ada gitu kan, jadi kita bisa keep. Nah setelah itu mungkin orderan kedua dan 3 baru dia buy Lalamove biasanya, karena lebih murah ya Lalamove itu. Yang berasa pasti di offline karena kan ecer harganya. Karena harganya bedanya 2.000, kadang beda 5.000 kita bedainnya. Kita ngomongnya 2 kali lipatnya lah untungnya dari yang online sama offline. Jadi harusnya untungnya kalau online 2.000, dia bisa untung 2 kalinya, bisa 4.000, bisa 6.000. Rugi, saya pernah, kalau pedagang nih ya, kalau bahasanya orang dagang, kalau lu dagang belum ketipu itu lu belum dagang namanya. Nah gue udah pernah ketipu bang. Itu dulu kita nggak pasti abang juga tahu lah, minyak itu kan harganya naik turun nih, di berita udah banyak. Nah itu tuh saya ketipu di situ. Jadi saya namanya usaha ada nafsunya ya. Jadi tuh wah ini murah nih. Saya ikutlah tuh PO. Jadi buat yang mau usaha-usaha nih yang udah nafsu nih, wah PO nih murah.
Kalau saya bilang jangan, mending harganya lebih mahal tapi barang tuh bisa dibayar di tempat. Maksudnya dia datang antar ke toko, kita bayar di tempat gitu. Itu lumayan, saya kena dulu 8 juta. 8 juta untuk usaha dagang itu lumayan lah. Kalau saya udah 2 kali. Pertama yang minyak itu, kedua masker. Dan itu setelah itu ya kita belajar lah, masa mau ketipu terus ya. Kalau cabang sih saya enggak sih kayaknya ya, karena jujur aja saya usaha ini untuk apa ya, bukan untuk dapur utama gitu, tapi saya untuk nyari sampingan lah untuk sebagai ibu ya gitu kan, sebagai istri lah gitu kan. Tapi mungkin prospek beberapa tahun ke depan gitu mungkin ya suatu saat juga pastilah ada. Tapi yang goals pertamanya ya paling ngebesarin toko ini dulu. Ini aja kan jatuhnya belum seperti apa yang saya mau ya, masih banyak yang kurang lah. Kalau udah secara modal cukup, secara mental juga cukup ya saya pasti bakal maunya lebih ya gitu. Investor, kalau invest itu kan bahasanya terlalu ini ya, serem ya. Saya lebih ke bagi hasil ya. Kalau bagi hasil tuh lebih enak. Kalau investor tuh kayaknya kurang ya. Saya kalau untuk bagi hasil tuh udah beberapa kali, tapi untuk momen tertentu. Waktu dulu pernah tuh waktu Lebaran itu udah pasti kita jual apa aja itu pasti laku. Apalagi daging ya, itu udah gitu harganya juga selangit pas saat momen itu kan. Nah, secara modal saya nggak mencukupi untuk itu. Saya callingnya bukan investor ya, teman lah gitu yang ayo mau nggak join bagi hasil, karena kalau bagi hasil tidak memberatkan kita ya, dan istilah kata hitung-hitungannya jelas. Ya abis itu ya berjalan sebulan aja sih. Terus setelah itu ya saya istilah kata pembagian hasil yang saya dapat gitu. Jadi win-win solution lah. Ini omongan kasarnya aja ya. Jadi 100% keuntungan dari satu item barang. Misalkan untungnya untuk jual daging itu 5.000. Saya sistemnya itu 70%, 30%. 70% itu di saya. Karena kenapa? Karena kan kita harus nge-hire orang, ngebayar orang, ada listrik ya kan. Saya kan jualnya frozen food. Sedangkan si yang punya dana itu ya, itu kan dia istilah kata bahasanya mah ucang-ucang kaki ya, nggak ngapa-ngapain ya, dia dapat 30%. Dengan maksudnya catatannya gini loh, dibanding uang sekian itu hanya uang diam ya, uang yang di ATM lah gitu, nggak berputar gitu. Jadi mendingan dikasih ke saya, dan itu kan istilah kata uangnya beranak kan, jadi duit lagi gitu kan. Jadi dia ngerasa ya menguntungkan lah, win-win solution gitu. Dia nggak capek dapat uang. Frozen sih pasti, karena kan memang saya basic awalnya frozen kan. Kayak apa ya, So Eco tuh, itu satu item yang nggak ada matinya deh. Itu saya stok 10 dus ya sehari, itu habis paling lama 2 hari. Itu udah pasti habis ya. Bakso warisan itu udah the best banget deh, bakso rasa sultan harga rakyat gitu. Kalau di luar sisi frozen itu saya jual ini Rinsomatic, itu banget tuh, murah banget, karena kita kalau mau membandingkan dengan harga di store ber-AC ya itu jauh banget gitu. Jadi makanya itu laku banget, dan di sini udah reseller saya udah berani untuk ngambil dus-dusan, jadi nggak ecer, jadi cepet itu barang 10 dus seminggu lah. 10 dus dengan catatan dia per pieces, sedus itu isinya 6 pieces, jadi 60 pieces lah seminggu, itu lumayan lah. Ya itu kadang nugget itu loh, itu nggak, apalagi dari segi harga kan naik turun juga, kadang bahannya misalkan ayam naik, dia ikutan naik, dan biasanya pabrik nggak mau ambil resiko, biasanya kan dia nggak produksi, jadi ngilang deh tuh. Nah itu tuh ya istilah kata cobaannya tukang dagang ya. Jadi kita gimana caranya nyari produk lain yang harganya mirip-mirip dan rasanya mirip-mirip lah gitu. Jadi harus ada plan B. Saya pengen produksi, karena kalau ngelihat teman-teman banyak lah ya, kita kan juga terinspirasi biasanya dari lingkungan kan. Banyak teman yang awalnya malah dia produksi, kayak misalkan produksi dessert box gitu, tapi istilah kata untuk yang lain-lainnya nih kayak frozenannya tuh jadi sampingan. Saya tuh pengennya gitu sebenarnya, produksi. Apalagi kan ngelihat di sini banyak kayak beberapa yang kayak pisang itu gampang didapat, banyak lah bahan pangan yang di sini bisa diolah sebenarnya gitu. Cuman ya belum kesampaian, cuma kepengennya gitu, goalsnya nextnya gitu.
keripik sih, keripik pisang. Jadi pengen kayak, kan saya tuh pernah ke Lampung. Itu dia dari pisang aja, keripik pisang itu bisa jadi wah gitu tuh pisang gitu. Nah, sedangkan di Muncul juga sebenarnya kan mudah banget ya, di sini kan tanah banyak yang subur ya. Nanam pisang tuh mudah banget dan nggak mesti kalau dibikin keripik kan nggak mesti nunggu mateng kan. Jadi dia mentah pun udah bisa digoreng lah bahasanya gitu. Ya itu sih pengennya. Motivasinya ya pokoknya mentalnya harus kuat, apalagi dengan sosok yang kita harus berperan jadi 2 peran sekaligus, misalkan ibu ya kan, istri dan pengusaha, penggelut usaha, ya harus mental kuat lah, mental harus kuat. Terus harus berhati-hati juga utama, karena banyak temen yang karena ngelihat saya pengen usaha tapi lupa bahwa ada stepnya. Kita nih saya bilang ya, orang yang punya modal besar itu belum tentu berhasil. Orang yang istilah kata yang modalnya sedikit tapi dia istilah kata belanja itu mikir ini kira-kira laku atau enggak, itu malah yang jatuhnya bakal lebih berhasil dari kalian yang punya modal banyak. Contohnya saya juga dulu awalnya nggak ada modal, istilah kata dari ya nyisihin duit jajan dari suami yang gitu-gitu. Jadi saya mikir 1000 kali kalau mau belanja gitu. Ya yang penting ya itulah, ada kemauan sih, jangan malu. Saya juga nggak malu, maksudnya dengan status saya yang S1 gitu, saya naik motor belanja minyak segede-gede gaban itu ya kan, dari Kunciran saya belanja tuh di sana. Saya nggak malu diketawain orang juga. Dan sekarang kan saya bisa lihat kan, saya maksudnya lumayan lah, ada istilah kata kita bisa ada pemasukan di. Harapannya ya untuk saya, misalnya untuk saya pribadi, buat saya pribadi harus mentalnya kuat juga. Terus ya jangan ngelihat kanan kiri. Jadi saya harus ya udah, yang lakunya di tiap tempat kan beda. Jadi saya ke depannya ya ikutin alur yang ada. Jangan, kan saya mentoknya di frozen nggak bisa begitu. Saya harus yang lain juga, itemnya juga saya harus perbanyak. Saya pengen jual perabot lebih banyak lagi nih. Next goalsnya nih, cuma lagi cari-cari supplier yang istilah kata murah dan tidak memberatkan kita gitu kan. Kenapa memberatkan? Kan kadang banyak supplier yang kamu harus ngambil satu item satu koli itu biasanya 40-an ya, 40 pieces gitu. Saya maunya yang nyarinya yang kita mainnya di total belanja. Kalau total belanja banyak murah gitu, pengennya gitu.